Kemudian bagi yang sudah punya terlanjur pemakan rayuan gombal aja mau. Subhanallah. Memang ada nasib-nasib perempuan, ada baperan dan sebagainya. Tapi lanjut perempuan cerdas berpikir apa-apaan kau ini. Jadi mungkin kalau bicara tentang cinta ya, dia punya deklar cinta. Cinta itu gak serta-merta. Bohong kalau cinta serta-merta. Mohon maaf misalnya, dia laki-laki ada perempuan cantik. Secara logis mungkin dia mencintai dia, kan begitu. Tapi apakah langsung kita mencintainya? Tentu ada laki-laki perempuan di televisi langsung jatuh cinta langsung mau mati kok dengan dia. Ada. Baru proses mungkin karena prosesnya adalah habrak. Mungkin ketemu, ngobrol, ada iya. Jadi cinta itu tidak ada serta-merta. Tidak mungkin ketemu langsung aku cinta kamu, nggak ada. Itu pasti bohong. Apalagi menjual cinta semalam itu bohong. Nggak ada cinta di bawah semalam. Besok ditinggal pergi. Cinta tuh nggak mau berpisah. Mau cinta menikmati semalam mau pergi, katanya menjajah cinta. Ada cinta itu perlu proses. Tidak serta-merta. Kalau kalian cermati dalam hidup kalian, di dalam cinta itu ada proses. Ini ada berita cinta untuk anak muda sebetulnya, bukan untuk kalian yang sudah menikah. Cuman dia kadang-kadang bingung, yang terakhir dia diceritakan di satu kafe mana itu, dia ngundang di grup cinta untuk adik-adik yang SMA dan sebagainya. Tak hanya separuh yang datang mama, yang paling banyak tanya mama tentang suaminya dan sebagainya. Masuk ini salahnya telat. Baik, cinta itu ada fasenya soleha. Tidak langsung orang gandrung sampai gemeteran kalau dengar handphone dari dia. Bukan, nggak ada. Pertama yang ada pada kalian adalah, maaf, pacar fitrah manusia laki-laki dengan perempuan adalah kagum. Kagum itu lebih daripada saya lihat. Kalau kalian lihat laki-laki di pasar ya terlihat lupa. Di kelas waktu kamu sekolah dulu, satu kelasnya bilang A, B, C, D, biasa saja. Yang namanya kagum itu mulai dari 20 teman-teman sekelas di teman satu sekolahan, dari 40 itu ada 5 itu kalau dia lewat itu mesti mau kan oleh pengen. Ada sesuatu yang menarik bagi kamu. Mungkin sopan santunnya, mungkin rambutnya, atau mungkin keluarganya pernah kamu dengar. Ada pasti, nggak mungkin nol. Nah ini baru cenderung. Jadi cenderung itu kalau nggak dia itu pasti ada, dia punya daya tarik. Mana kekaguman ini. Kagum dulu. Setelah kagum, nanti mungkin sering interaksi pas ada satu kerjaan sama dan sebagainya. Katanya ada satu hal kesamaan mungkin. Oh jujur banget orang itu. Atau tanpa sengaja ada dengar, kalian dengar, oh dia dengan ibunya gini. Dari 5 yang mengagumkan, ada 1 yang ada kecenderungan. Inilah nanti mengarah kepada jatuh cinta. Makanya seorang wanita cerdas, laki-laki cerdas di saat sampai derajat ini nggak memutuskan dulu dong. Saya berpikir kalau saya menjatuhkan cinta ke dia, apakah bisa saya abadikan cinta ini? Mungkin nggak, berhitung dulu dong. Jangan sampai cinta bertepuk sebelah kanan, minum obat nyamuk. Bodoh ya. Stres, sakit, bodoh banget bercinta pakai sakit-sakitan. Berhitung dulu dong sebelum menjatuhkan cinta. Oke, dia laki-laki baik. Suruh bertanya informasi, kemungkinannya. Cari bocoran, istri yang dicari kayak apa dan sebagainya. Sudah ngerti. Setelah kalian dapat informasi sempurna dengan dia, setelah kagum tadi, ada cenderung ke dia, baru nanti memastikan langkah selanjutnya. Aku tidak akan ketok palu menjatuhkan kita kecuali ada berita keputusan, kirim putusan. Ngelamar, kamu yang ngelamar. Perempuan ngelamar, saya punya anak perempuan, kalau ada laki-laki baik saya ngelamar dulu. Saya tidak mau jadi orang bodoh. Mungkin ada orang ngelamar anak saya macam-macam, ada yang nggak minat atau mungkin ada yang nggak berani, kan begitu ya? Ngelamar anak saya, mungkin nggak minat, ya mungkin kan nggak minat, atau mungkin ada yang nggak berani, ya ada. Semuanya. Jadi ada Sayyidina Umar bin Khattab, orang hebat, laki-laki hebat. Dia punya anak namanya Sayyidina Khosrow, pengen punya mantu yang hebat. Datang ya Abu Bakar, aku punya anak perempuan, barangkali kau punya hajat. Abu Bakar diam, salahnya ditolak deh. Ya Utsman, aku punya anak baik namanya Khosrow, kalau kamu punya hajat, diam Sayyidina Utsman. Sedih seorang ayah dan Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya anak perempuan yang aman dan tanggung jawab. Aku ingin mencarikan suami buat anakku, laki-laki yang bagus, yang baik. Ternyata laki-laki terbaik di sini gak mau, Abu Bakar terbaik. Setelah itu Utsman yang terbaik, gak mau dengan anakku. Nabi tersenyum. Umar akan menikah dengan Utsman, perempuan lebih bagus dari anakku. Dan ada yang menikahi anakmu nanti ada orang lebih bagus daripada Abu Bakar dan Umar. Bingung saya di Umar.
Ya Rasulullah, adakah orang lebih bagus dari Abu Bakar dan Utsman akan menikahi anakku? Ada. Siapa yang menikahi anakku ya Rasulullah? Aku yang menikahi putrinya. Gak kebayang kalau Rasulullah bakal menikahi putrinya. Artinya dengan tujuan, dengan cara yang baik bisa saja engkau akan diberi lebih daripada yang dipikirkan. Tapi ini yang jadi catatan penting adalah Sayyidina Umar seorang bapak mencarikan untuk anaknya. Sayyidah Khadijah seorang perempuan memulai program kemuliaan ini. Sekarang perempuan itu minta kedulan gak mau, tapi apa? Kalau disapa sekali itu nolaknya 4 kali. Disapa di WA, Assalamualaikum, tahu dari dia. Itu setiap hari dilihat, ya Allah gak ada WA ini. Akhirnya pura-pura, mohon maaf salah kirim. Modus. Amin. Jadi langkah selanjutnya solehah dengar, kamu memutuskan. Artinya jika tidak memungkinkan, jangan jatuhkan hatimu daripada kau sakit. Oh tidak, berarti mungkin orang tuanya nggak menerima saya, atau nggak mungkin dan sebagainya. Sudah ada jalan. Saya tidak, belum saya menjatuhkan cinta. Dia saya cenderung kuat pada dia, tapi saya belum putuskan untuk cintainya. Oke, aman dia, tidak ada sakit hati. Makanya dalam bahasa lain, bangunlah cinta di atas pernikahan, jangan membangun pernikahan di atas cinta. Kamu harus pahami. Kalau kamu bangun pernikahan di atas cinta, orang jadi petualang cinta. Mencintai dulu, katanya nggak nikah. Akhirnya apa? Dia menikah dengan orang yang tidak dicintai. Tersiksa dia, cari penyakit dia. Tapi kalau ingin mencintai adalah setelah pernikahan. Nah, maka yang menikahnya itu bisa pilih. Kalau orang sudah cinta dulu nggak bisa pilih. Hanya dia kok. Istiqomah itu lihat menyerahkan kepada Allah. Karena istiqomah ya Allah, karena hadil aku khairul li ini ma'ashi ma'atul li faktori. Ya Allah, kalau memang laki-laki itu baik untukku ya Allah, mudahkan untukku. Kalau tidak baik untukku, jauhkan dariku. Nah ini kan istiqomah, kalau tidak baik jauhkan dariku. Dan jauhkan aku dari dia, jauhkan dia dari aku. Sampai cara menjauhkannya nggak tanggung-tanggung. Jauhkan dia dari aku dan jauhkan aku dari dia. Ya, kalau tidak baik untukku, jujur kepada Allah, maka akan ditolong oleh Allah. Tapi orang dengan hawa nafsu terlanjur cinta dulu, doa istiharanya dirubah. Ya Allah, kalau memang dia baik untukku, mudahkan untukku. Kalau tidak baik untukku, jangan baik untukku. Maksa. Jadi kita cinta mana yang disorong, mana bahasa, makanya dipilih oleh Allah. Tetap saja akhirnya salah pilih. Siap punya suami yang soleh? Siap. Suami yang lembut? Siap. Siap punya suami yang berhormat semua? Siap. Makanya pilih. Kamu harus suami yang pilih. Kalau sudah ada yang di hatimu hari ini, kalau kalian bisa membongkar hatimu itu menjadi hati yang kosong dari siapapun, itu kalian punya persiapan yang dahsyat. Termasuk mohon maaf. Ini penting ya, ilmu dalam ilmu akhlak mengajar. Insya Allah menjaga kehormatan kalian semuanya. Seandainya ada yang punya masa lalu kelam, mohon maaf, kalian insya Allah dijaga. Bukan kalian, nggak ada kalian. Saya tidak ingin punya perumpamaan yang jelek. Seandainya mohon maaf ada seorang perempuan terlanjur dizinai seorang laki-laki, jangan digodai. Dia berani menzinai, telah mengotorimu. Jangan gara-gara itu lalu menjadi terikat. Akhirnya menjadi bodoh. Kau berbuat, kau bertanggung jawab. Bodoh sekali. Kalau seandainya ada yang punya masalah, kalian dia ada insya Allah. Punya masalah, dia telah melakukan hal lebih itu, melakukan menzinai dan sebagainya. Berarti dia lebih telah positif, dia tidak baik. Maka lebih mudah untuk meninggalkannya. Nanti takut nanti disebar beritanya. Yang menutup Allah. Kalau dia memang betul akan menyebarkan berita tentang urusan dengan dia, dan fotonya sudah ada, memang dia orang tidak baik dia. Lalu aku nanti bagaimana dengan suamiku? Allah yang menutup. Kalau kau tobat kepada Allah dengan benar, Allah akan tutup. Kadang-kadang sekarang dia menemukan ada orang kenapa kau nikah dia, saya diancam. Kalau dia mau dengan saya sebar beritanya, saya sebar foto saya. Anda gampang saja, dia tuh punya hajat, nggak akan urusan dengan kalian. Bukan kalian dengan perempuan itu, saya tidak ingin kalian gitu. Dia juga punya perempuan lain, dia bersenang dengan perempuan lain. Hanya sekedar ancaman saja untuk menikmati sesaat. Bahkan kadang bukan untuk dinikahi, hanya untuk diperas saja. Nanti saya nikahi, sampai habis. Kalau memang ada punya masalah kelam, justru orang kelam-kelam itu jangan diambil, tinggalkan dia. Berperanlah kan jadi wanita soleh. Jangan bercerita pada siapapun kisah kelam. Yang tahu hanya Allah yang Maha Pengampun. Manusia adalah suka menyimpan kotoran. Tidak perlu cerita pada siapapun. Menikah, hidup lembaran baru dengan seorang laki-laki yang baik soleh. Subhanallah, muliakan kamu, indahnya kamu.
Ada? Pelajar. Berapa menit? Belum. Di sini agak lama. 4 menit lagi kayaknya sudah ada. Memang belum nikah. Ya? Insya Allah nanti habis adzan lagi. Sudah. Oke, persiapan dulu dan sebagainya. Sholat ini gimana? Sini. Oke ya, lebih cepat sholatmu nanti enak. Makan belum?